الله أكبر 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 ما تعالت أصوات الناس بالتكبير الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير الله أكبر ما تقامت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم الله أكبر ما تعاونت الجهود وصدقت العهود وتعاطفت القلوب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah, ketika cahaya fajar 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi menyingsing di ufuk timur dini hari tadi, alam perasaan dan pikiran kita bertukar rasa. Sejak sang surya menyembunyikan diri di peraduannya sore semalam, seluruh umat beriman bangkit secara serentak dan penuh hikmat, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengumandangkan tahmid Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, dan mengikrarkan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sungguh merupakan sebuah senandung yang indah, yang sanggup menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa, meraga sukma, yang telah menyadarkan kita semua akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya, yang telah menciptakan alam semesta dengan berjuta galaksinya, diciptakannya siang terang benderang dalam pancaran sang surya yang menakjubkan, dan diciptakannya malam dan kelam, maka tampaklah indahnya bulan yang bersinar dan bintang-bintang yang berbinar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita baru saja ditinggalkan oleh tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Maka amat beruntunglah dan berbahagialah bagi orang-orang yang telah bisa menghiasi dan mewarnai hari-hari selama Ramadan dengan hiasan terindah dan amalan secantik mungkin, dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga mereka
pantas mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, insan-insan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan gelar insan-insan yang bertakwa tersebut kita semua bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insan-insan yang bertakwa, yang telah melatih dirinya melalui madrasah Ramadan dengan melaksanakan amal-amal soleh seperti sholat wajib, sholat sunnah, tadarus Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat hartanya, dan berbagai amal soleh lainnya, maka akan bisa mempertahankannya setelah Ramadan berlalu. Banyak sifat-sifat yang baik yang lahir dari manusia-manusia yang bertakwa ini. Di antaranya mereka senantiasa memakmurkan masjid. Mereka tidak hanya memakmurkan masjid di bulan Ramadan saja, karena kalau hanya meramaikan masjid di bulan Ramadan saja, maka berarti mereka hanya menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Allah. Karena hamba Allah yang bertakwa akan tetap memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah meskipun Ramadan telah berlalu. Saat ini betapa banyak orang yang hidupnya terasa sempit, hatinya gelisah, pikirannya penuh beban. Padahal ketenangan itu seringkali ada di tempat yang sangat dekat dengan kita, yaitu di masjid. Maka selama kaki kita masih kuat melangkah, selama telinga kita masih bisa mendengar azan, mari kita makmurkan masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah. Jangan biarkan azan berkumandang, namun masjid tetap sunyi dari jamaah. Karena boleh jadi langkah-langkah kaki kita menuju masjid itulah yang kelak akan menjadi cahaya ketika kita berada di dalam kegelapan alam kubur. Dan boleh jadi sujud-sujud kita di rumah Allah inilah yang akan menjadi sebab Allah memanggil kita masuk ke dalam surganya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya tentang bagaimana awal untuk mencintai Allah Ta'ala. Beliau pun memberi jawaban, belajarlah mencintai Allah Ta'ala dengan mencintai rumahnya, yaitu masjid. Dan cintailah masjid melebihi cinta kita pada rumah kita sendiri. Jemaah sekalian, sifat orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah mereka selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah jadikan dunia ini beserta segala isinya yang tiada terhingga banyaknya, yang tiada ternilai harganya. Jelas pengaturannya, bagaimana bumi dihamparkan, gunung-gunung dipancangkan, sungai-sungai dialirkan, lautan dengan berbagai tanamannya, hutan dengan berbagai tanamannya, lautan dengan berbagai macam ikannya, bumi dengan berbagai macam minyak yang dikandungnya, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Semuanya Allah ciptakan untuk kita semua. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Pujangga mengatakan, andaikan saja air-air di lautan dijadikan tinta dan daun-daun pohon sebagai kertas, ranting-rantingnya sebagai pena, untuk menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka akan keringlah seluruh air di lautan, akan habislah semua daun-daun di pohon, akan kekuranganlah ranting-rantingnya. Namun semuanya belum cukup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung jumlahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah mereka selalu bersabar dalam menjalani hidup di dunia ini. Meskipun mungkin saat ini mereka merasakan mencari pekerjaan yang semakin sulit, belum lagi biaya kebutuhan hidup yang semakin melangit, ditambah lagi biaya pendidikan anak yang tidak sedikit, tapi semuanya tidaklah membuat mereka berpikiran sempit sehingga keimanannya semakin sedikit. Saat ini mungkin hidup mereka terasa susah, sementara kebutuhan hidup semakin bertambah. Ditambah lagi mungkin dengan adanya berbagai musibah yang mungkin membuat mereka merasa resah dan gelisah. Tetapi mereka tidak pernah pasrah, apalagi menyerah, sehingga membuatnya salah langkah. Tapi mereka adukan semua masalah kepada yang maha gagah, yaitu Allah Jalla Jalalah, yang mereka iringi dengan memperbanyak ibadah, bersujud dan mengadu di atas sajadah, dan mereka selalu bersedekah. Mereka yakin hidupnya akan berubah menjadi indah dan barokah, dan mereka percaya di balik gelap ada terang, setelah malam ada siang, di ujung susah ada senang. Orang-orang yang bertakwa diajarkan untuk percaya bahwa di dalam hidup ini Allah memberikan apa-apa yang mereka butuhkan, bukan memberikan apa-apa yang mereka pinta. Jika semua yang kita kehendaki terus langsung kita miliki, lalu dari mana kita belajar akan keikhlasan? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, lalu dari mana kita belajar akan kesabaran? Jika semua doa kita terus dikabulkan, lalu dari mana kita belajar akan ikhtiar? Jemaah sekalian, seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti dia tidak ada air mata. Seseorang yang taat dengan Allah bukan berarti dia tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak ada masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi ketika menghadapi kesulitan tersebut, maka dia berusaha untuk sabar menjalaninya. Maka biarkanlah Allah menetapkan hidup kita, karena Allah lebih tahu yang tepat, yang terbaik bagi kita. Ketika usaha kita yang kita lakukan di dunia ini untuk kebaikan dinilai tidak penting oleh orang lain, maka sesungguhnya saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Ketika hati kita sedang terluka sangat dalam, maka sesungguhnya saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan orang lain. Jemaah sekalian, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia diperintahkan membuat kapal di atas bukit dan dia diketawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya Ismail. Nabi Musa belum tahu akan laut akan terbelah saat dia diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya. Namun yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan selalu berharap yang terbaik dalam hidup. Dan ternyata di balik ketidaktahuan mereka, Allah telah menyiapkan kejutan, dan seringkali Allah berkehendak pada detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, janganlah kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban dari doa-doa yang selama ini selalu kita pinta kepada Allah. Karena Allah kadang-kadang mencintai kita dengan cara yang tidak kita duga dan suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah mereka selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi bersabda,
khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan untuk menjadi orang yang bermanfaat tersebut, kita tidak perlu dengan menjatuhkan, menyingkirkan atau menjelekkan orang lain, tapi cukup dengan melakukan kebaikan secara terus-menerus dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas diri kita. Karena permata akan tetap bersinar meskipun terpendam di dalam lumpur yang gelap dan pekat. Dan sesungguhnya hidup kita di dunia ini bukanlah perlombaan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Kita harus yakin bahwa hidup di dunia ini tak ubahnya seperti roda. Ada kalanya kita berada di atas dan ada saatnya kita berada di bawah. Tidak selamanya kita berada di puncak dan ada saatnya kita berada di bawah, terpuruk dan terjatuh. Maka ketika kita terpuruk dan terjatuh itu, janganlah kita berputus asa. Karena boleh jadi itulah teguran dari Allah buat kita. Karena mungkin dulu ketika kita di atas kita menjadi orang yang sombong. Dan boleh jadi juga inilah cara Allah untuk mengajarkan kita agar kita tahu siapa di antara teman-teman kita yang mau mengulurkan tangan ketika kita jatuh tersebut dan siapa di antara mereka yang bertepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat orang-orang yang bertakwa selanjutnya adalah mereka senantiasa ingin berbagi. Puasa tidak hanya mengajarkan mereka untuk merasakan penderitaan saudara-saudaranya yang miskin, yang senantiasa kelaparan, hidup dalam kesusahan, tetapi juga mengajarkan mereka untuk senantiasa memberi. Apakah itu melalui berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat harta. Puasa mengajarkan mereka bahwa dengan merasakan penderitaan saudaranya, dengan memberikan infak, sedekah dan zakatnya, mereka akan menyaksikan dan merasakan kebahagiaan batin yang tidak semua orang bisa menyaksikan dan merasakan kebahagiaan itu. Ketika mereka memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Dan semakin banyak mereka memberi, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya hidup bahagia ketika kita tidak pernah membahagiakan orang lain. Jemaah sekalian, bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukanlah ditentukan oleh seberapa banyaknya kekayaannya, seberapa tinggi kekuasaannya, seberapa cantik atau tampannya, seberapa tenangnya, seberapa sehatnya, atau seberapa sukses hidupnya. Tapi kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar hatinya bisa menerima semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan mau berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta itu bukanlah jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan pada harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia hanyalah orang kaya saja. Kenapa? Karena orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan bagi yang miskin akan sulit untuk mendapatkannya karena sudah diborong oleh orang-orang yang kaya. Kalaulah kebahagiaan itu Allah letakkan pada rumah mewah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu hanyalah para pejabat dan pengusaha saja. Kenapa? Karena yang punya rumah mewah dan mobil mewah itu kebanyakan adalah para pejabat dan pengusaha. Kalaulah kebahagiaan itu ada di suatu tempat, maka pastilah akan ada belahan bumi ini yang kosong, karena semua orang akan pergi ke sana. Tapi ternyata tidak.
Allah letakkan kebahagiaan itu di dalam hati manusia, di dalam hati orang-orang yang selalu dipenuhi rasa syukur dan sabar terhadap setiap ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Jemaah sekalian, dengan harta kita mungkin bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita mungkin bisa membangun madrasah dan masjid, tapi tidak akan bisa membeli ilmu dan iman. Dengan harta kita mungkin bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan harta juga kita mungkin bisa membayar pengawal untuk melindungi kita, tapi tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Dan dengan harta mungkin kita bisa membeli kesenangan, tapi tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, akhir-akhir ini satu persatu sahabat kita atau saudara kita dan orang-orang yang kita cintai berpamit pulang. Ternyata sehebat-hebatnya kita manusia, kita pasti akan dikalahkan oleh sang waktu. Kita akan menjadi tua, lemah, sakit-sakitan, dan akhirnya akan menyerah pada panggilan ajal. Waktu setiap hari mengambil sebagian dari diri kita, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tak ada yang tersisa. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang tidak terlena dengan pesona dunia. Mereka menyadari bahwa diri mereka sewaktu-waktu pasti akan mati. Maka sementara menunggu giliran kita dipanggil, buatlah yang terbaik dalam hidup. Karena hidup kita dunia ini hanya sekali. Maka mari kita jadikan hidup yang sekali ini penuh arti, dengan memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi orang lain akan keberadaan kita, dan menjadikan kerinduan bagi orang lain akan kehadiran kita, dan memberikan rasa kehilangan bagi orang lain ketika kita sudah tiada nantinya. Jemaah sekalian, banyak sudah Idul Fitri kita lalui. Barangkali peran kita akan berakhir di panggung kehidupan ini tidak berapa lama lagi. Kita akan dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, yang tidak satu orang pun tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, janganlah kita semua tertipu karena usia muda, karena syarat untuk mati itu tidaklah harus tua. Buktinya betapa banyak kita lihat anak-anak yang umurnya di bawah kita, yang jauh lebih muda dari kita, terlebih dahulu telah wafat mendului kita. Jangan pula kita terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati itu tidak pula harus sakit. Kenyataannya betapa banyak kita terkejut mendengar berita kematian tiba-tiba dari orang-orang yang tidak ada sakit sebelumnya. Jemaah sekalian, ini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua. Selamat jalan wahai Ramadan. Bersama kepergianmu kami titip segunung harapan dan seuntai doa. Semoga Allah berkenan mempertemukan kami semua dengan wahai Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin pendengar khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga saja seuntai kata yang tersurat, setetes hati yang tersirat, mampu memberikan manfaat bagi kita umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ibadik sayyidina
Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian, hari ini kita semua berhari raya. Mungkin dengan menggunakan pakaian yang serba baru dan makanan yang berlimpah ruah. Tetapi sesungguhnya bukanlah baju baru yang membuat hari raya ini meriah. Bukan pula makanan enak yang menjadikannya terasa mewah. Akan tetapi adanya ayah dan bunda bersama kita lah yang membuat hari raya ini menjadi lebih indah dan bermakna. Rasanya hari raya akan sempurna. Rasanya hari raya akan sempurna kalau orang tua kita ada bersama kita. Sebaliknya, hari raya akan kurang sempurna kalau ayah dan bunda yang kita cintai tidak ada bersama kita. Maka beruntunglah orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tuanya di hari raya ini. Jemaah sekalian, Idul Fitri tahun lalu mungkin masih ada orang-orang yang wajahnya masih segar tergambar di benak kita. Senyumannya masih terbayang di ujung mata kita. Suara dan tawanya masih terngiang di telinga kita. Mereka bersama-sama melaksanakan sholat dan merayakan hari raya Idul Fitri bersama kita. Selama ini, kalau kita pulang dari sholat hari raya, kita genggam dan cium tangannya. Kita mohon ampun dan maaf darinya. Mereka itu adalah ayah dan ibu kita. Tapi mungkin nanti saat kita pulang ke rumah, ada di antara kita yang tidak bisa lagi berjumpa dengan ayah atau ibu kita. Atau mungkin kedua-duanya karena mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, jamaah sekalian, mari kita sejenak merenung sambil menghadirkan wajah ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita bayangkan seolah-olah kita semua sedang bersimpuh di hadapan ayah dan ibu kita. Lalu sejenak mari kita putar memori masa lalu kita sambil mengenang jasa ayah dan ibu kita. Kita kenang jasa ibu kita. Ibu adalah wanita hebat yang kita tumpangi rahimnya selama lebih kurang 9 bulan lamanya. Tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang menderanya. Dan waktu yang paling menegangkan dalam hidupnya adalah saat dia akan melahirkan kita. Dia pertaruhkan nyawanya demi kita, anak-anaknya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana kita bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Andaikan dia disuruh memilih siapa yang harus selamat antara dia atau kita anak-anaknya, pastilah dia akan memilih biarlah kita anak-anaknya yang selamat. Lalu setelah kita lahir, diberikannya air susunya dengan penuh cinta kasih. Dibelainya wajah kita
diciumnya pipi dan kening kita, dibuangnya kotoran dan najis di tubuh kita tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Ketika kita tidur di tengah malam, ibu selalu terbangun melihat dan mendengarkan tangisan kita. Ketika kita sedang menangis, kerjanya selalu dia tinggalkan, segera menimang kita, anaknya yang manis, badannya yang lelah ia tahankan. Begitu besarnya pengorbanan ibu kita. Lalu mari pula sejenak kita kenang jasa ayah kita. Ayah kita yang mungkin saat ini sudah tua, yang wajahnya penuh keriput. Ayah adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Cucuran keringat yang keluar dari keningnya, perginya ayah dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, bahkan kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk istrinya dan kita anak-anaknya yang dia cintai. Memang ayah tidak mengandung kita, tapi darahnya mengalir di darah kita, namanya melekat di nama kita. Memang ayah tak melahirkan dan menyusui kita, tapi dari setiap tetesan keringatnya lah yang menjadi air susu kita. Ayah memang tak menjaga kita setiap saat, tetapi dalam doanya selalu ada nama kita yang disebutnya. Tangisan ayah mungkin tak pernah kita dengar, karena dia ingin terlihat kuat agar kita tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya ketika kita merasa tak aman. Pelukan ayah mungkin tak sehangat dan seerat ibu, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskan kita. Dia ingin menjadi kita mandiri, agar ketika dia dan nantinya kita sanggup menghadapi semuanya sendiri. Cinta ayah kepada kita sama besarnya dengan cinta ibu kita. Maka marilah kita selalu menyayangi ayah kita. Jemaah sekalian, kadang karena sibuk bekerja, kita lupa untuk menjenguk ayah dan ibu kita. Kita tak sempat menelepon dan menanyakan kabarnya. Ketika ayah dan ibu kita terletak sakit tak berdaya, kita tak sempat menjenguknya walau hanya sekejap. Ketika mereka terbaring sakit di atas tempat tidurnya, kita enggan menyuapi dan menggantikan pakaiannya. Kita risih memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya. Kita lupa kalau ada pintu surga yang disediakan oleh Allah di dekat kita di dunia ini, yaitu ayah dan ibu kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih hidup kedua orang tuanya. Jangan sia-siakan mereka, bersimpuhlah di kakinya, senantiasalah memohon doa dan ridhonya, berendahlah di hadapannya. Sungguh tiada berarti jutaan manusia memuliakanmu, tiada berguna harta melimpah yang kau miliki tanpa keridhaan ayah dan ibumu. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau saksikan detik ini kami bersimpuh dan bersujud di rumahmu ini, bertakbir, bertahmid dan bertahlil menggabungkan kebesaranmu. Tiada tujuan lain yang kami harapkan selain keridhaan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ridhoilah apa yang kami lakukan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak perutnya, luka kulitnya, tumpah darahnya.
Bercucuran air mata yang menahan sakit dan derita, ya Allah, itulah ibu kami. Ya Allah, ampunkan ibu kami yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu kami yang menahan keinginannya untuk tidak membeli sandal, sepatu dan baju baru di hari raya ini, asalkan kami anak-anaknya bisa memakai sandal, sepatu dan baju baru. Ampunkan ibu kami yang tidak pernah lena tidurnya karena terganggu mendengarkan ibu kami, yang tidak tenang hatinya karena melihat sakit yang kami derita, yang tidak pernah menceritakan rasa sakitnya demi menjaga perasaan kami. Ampunkan ibu kami, Allah, yang tidak pernah bersedih dan mengeluh ketika mencuci dan membasuh kotoran dan najis yang ada pada diri kami. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya, itulah ayah kami, ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunkan ayah kami yang kami selalu tidak memahami dirinya, yang selalu bertanya tentang kami melalui lisan ibu, yang memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih hidup, sehatkanlah mereka, panjangkan umur taat ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami. Jangan Engkau biarkan kami membuat hati mereka terluka. Jangan Engkau biarkan kami mengalirkan air matanya karena kedurhakaan kami. Ya Allah, ya Rabbana, untuk ayah dan ibu kami yang sudah wafat, kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan siksa mereka, ya Allah. Jadikan kuburannya taman-taman surga, berikan haruman-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya sebagai sahabatnya di dalam kubur. Kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami ini dari segala bencana. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan bagi kami, yang hatinya penuh dengan kasih sayang dan selalu mendapatkan bimbingan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.